Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya coba menjelaskan berkenaan dengan akuntansi perusahaan dagang. Tentunya teman-teman sudah sama-sama belajar berkenaan dengan akuntansi di perusahaan jasa. Dasar-dasar informasi berkenaan dengan akuntansi di perusahaan jasa ini merupakan modal penting bagi teman-teman untuk mendalami kembali bagaimana kira-kira menganalisis transaksi, kebijakan akuntansi, kemudian informasi lain berkenaan dengan perusahaan dagang. Nah, tentunya pada perusahaan dagang ini ada beberapa instrumen yang saya coba rangkum. Yang pertama adalah berkenaan dengan karakteristik, yang kedua adalah berkenaan dengan hal-hal yang penting untuk teman-teman ketahui, misalkan berkenaan dengan sistem persediaan, syarat dan periode kredit, retur dan diskon, ongkos kirim, dan pajak penjualan. Dan yang terakhir nanti kita sama-sama belajar bagaimana menganalisis transaksi untuk perusahaan dagang. Nah, tentunya video ini kita bagi dua saja. Pada video kali ini kita fokus pada konsep teori saja ya. Konsep teori. Pada video yang kedua nanti kita fokus pada penjurnalan. Nah, baik, untuk karakteristik perusahaan dagang tentunya ada dua hal yang membedakan perusahaan dagang itu dengan perusahaan jasa. Yang pertama dilihat dari siklus operasinya. Tentunya perusahaan dagang itu mempunyai siklus operasi seperti yang ada di layar, bahwa aktivitas penagihan, aktivitas penjualan, aktivitas pembelian, ini merupakan hal umum terjadi di perusahaan dagang. Misalkan untuk menjual barang, mereka harus membeli. Ketika mereka menjual secara kredit, pasti ada aktivitas penagihan. Ketika mereka membeli secara kredit, pasti ada pelunasan hutang. Nah, siklus ini yang tidak ada di perusahaan jasa. Kalau jasa fokus hanya memberikan pelayanan saja, dan pelayanannya diakui sebagai pendapatan. Namun, untuk perusahaan dagang, itu ada aktivitas penjualan, kemudian ada penentuan harga pokok penjualan atau harga kulaan. Kemudian nanti ada timbul beban atau pengeluaran untuk melakukan transaksi perdagangan. Tentunya siklus ini berpengaruh pada struktur laba rugi ya, struktur laba rugi. Kalau di perusahaan jasa, tampilannya atau akun yang tersaji hanya pendapatan dikurangi beban. Ya, pendapatan jasa dikurangi beban operasi adalah ada laba neto. Namun untuk perusahaan dagang, itu ada tambahan, yaitu beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Sehingga penjualan dikurangi HPP itu nanti ada laba bruto, kemudian ada beban operasi, selain BPP itu nanti laba neto. Nah, tentunya dari siklus akan berpengaruh pada struktur laporan laba rugi. Kemudian dalam transaksi perusahaan dagang, pencatatan persediaan itu ada dua sistem ya. Ada sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, untuk sistem perpetual itu setiap transaksi baik itu jual ataupun beli, itu barang dicatat dalam akun persediaan. Sehingga akuntan ataupun pihak manajemen itu dapat mengetahui secara terus-menerus posisi persediaan. Ya. Karena pada perpetual ini barang itu atau persediaan itu dicatat ketika ada transaksi jual ataupun beli. Berbeda dengan sistem periodik, ya. Kalau sistem periodik ini itu persediaan tidak dicatat secara terus-menerus atau dilaporkan secara terus-menerus. Sehingga akuntan atau pihak manajemen tidak dapat mengetahui posisi persediaan pada saat transaksi itu terjadi. Sehingga ada namanya istilahnya dalam sistem periodik itu persediaan fisik. Persediaan fisik itu disiapkan untuk mengetahui posisi nilai persediaan di akhir periode. Kenapa itu disiapkan? Karena memang sistem periodik itu tidak mengakomodir pencatatan persediaan secara terus-menerus. Nah,
pada dua sistem yang ada di layar ini teman-teman, sistem yang sering digunakan dan dianjurkan digunakan, kemudian dalam sistem software akuntansi yang banyak diadopsi adalah menggunakan sistem perpetual. Sehingga pembahasan kita ke depan, kita akan menggunakan sistem perpetual, tidak menggunakan sistem periodik. Jadi kita akan menggunakan sistem perpetual pada saat kita latihan soal, pada saat kita membahas transaksi-transaksi berkenaan dengan perusahaan dagang. Kemudian tentunya ada syarat dan periode kredit. Nah, syarat kredit ini yaitu syarat pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli. Tentunya syarat kredit ini ada dua ya, ada tunai dan ada periode kredit. Nah, kalau tunai ini berkenaan dengan bahwa ketika dilakukan pengiriman, pelanggan itu langsung membayar. Begitu juga dengan periode kredit, ketika dilakukan pengiriman barang, penjual itu memberikan kelonggaran pembayaran. Sehingga dari periode kredit ini ada istilahnya periode ya, ada periode atau istilah yang sering digunakan di akuntansi perusahaan dagang. Contohnya misalkan N30. N30 itu periode kreditnya adalah diberikan waktu 30 hari saat pengiriman barang. Kalau N-EOM atau end of month itu pembayarannya jatuh tempo pada akhir bulan. Jadi kalau misalkan transaksi tanggal 15, 20 itu pelunasannya adalah sebelum akhir bulan. Itu sekilas tentang periode kredit. Nah, pada bagian selanjutnya, pada perusahaan dagang itu mengenal diskon dan retur ya. Diskon itu tujuannya adalah mendorong pelunasan sebelum batas akhir periode kredit ya. Pada diskon ya, pada diskon itu ada dua metode yang digunakan, ada gross method dan net method. Metode kotor dan bersih. Nah, teman-teman mungkin yang waktu di SMK itu belajarnya adalah yang di gross method. Ya, gross method itu diskon diakui ketika pelunasan. Ya. Nah, namun net method itu diskon diakui ketika penjualan itu terjadi. Itu udah diakui. Nah, nanti kita bahas pada slide selanjutnya untuk perbedaan gross method dan net method. Kemudian, contoh misalkan diskon 3% jika membayar dalam 10 hari. N30 ini tadi kita bahas periode kredit. Sedangkan 3/10 ini adalah diskon yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan. Nah, kemudian untuk diskon pembelian saldo normalnya adalah kredit, kemudian untuk diskon penjualan itu debit. Mungkin teman-teman yang sering banyak mengetahui adalah di diskon penjualan ya. Saldo normalnya debit. Kemudian untuk retur itu jika misalkan ada kerusakan barang atau barang yang tidak cocok itu akan ada pengembalian barang. Tentunya retur pembelian itu saldo normalnya adalah di kredit dan retur penjualan di debit. Nah, kalau di retur penjualan ataupun diskon penjualan teman-teman itu nanti masuk di pos setelah penjualan ya. Penjualan, diskon, dan retur. Untuk retur pembelian dan diskon pembelian itu nanti masuk di BPP ya atau HPP. Nah, jadi tidak begitu nampak ya, tidak begitu nampak. Namun kalau di breakdown, dirinci itu sangat nampak. Ya memang yang sering nampak adalah retur penjualan dan diskon penjualan di struktur laba rugi untuk perusahaan dagang. Nah, ini adalah bedanya untuk gross method dan net method. Untuk gross method itu diskon dicatat pada saat utang diterima, saat uang diterima. Jadi diskon itu ya teman-teman SMK mungkin udah tahu SMK akuntansi atau IPS. Ketika mereka jual itu mereka tidak mengakui diskon ya. Udah normal aja piutang penjualan HPP pada persediaan. Nah, ketika
pelanggan melakukan pelunasan piutang, maka mereka akan mengakui diskon itu. Ya, mengakui diskon itu dengan cara kas diskon penjualan pada piutang. Ya, pada piutang. Nah, beda dengan net method. Kalau net method itu di awal sudah diakui. Ya. Diakuinya misalkan jurnalnya sama sih. Jurnalnya sama di awal, yaitu piutang, ya, piutang pada penjualan HPP persediaan. Tapi nilainya itu udah bersih, teman-teman. Misalkan ada diskon 2%, itu udah dikurangi. Nah, kalau gross method enggak, masih kotor dia. Di awal tuh masih kotor. Dikuranginya di akhir. Kalau net method di awal sudah dikurangi. Nah, terus bagaimana kalau misalkan 2/10 misalkan. Ternyata lewat tanggal 10 enggak digunakan. Ya, diskon itu enggak diambil sama pelanggan. Maka ketika diskon itu tidak diambil oleh pelanggan, maka diskon itu kita bisa catat sebagai pendapatan lain-lain. Ya. Sales discount forfeited akunnya. Sebenarnya teman-teman kalau mau menggunakan bahasa Indonesia bisa menggunakan akun misalkan diskon penjualan yang tidak diambil. Itu saldo normalnya adalah seperti pendapatan, yaitu di kredit. Ya, seperti pendapatan yaitu di kredit saldo normalnya. Nah, kemudian mana yang digunakan? Nah, ada isu terbaru bahwa di PSAK 72 ya tentang pengakuan pendapatan itu pendapatan itu harus diakui sesuai dengan nilai bersihnya ya. Sesuai dengan nilai bersihnya. Secara lebih lanjut sebenarnya ini materinya ada di Intermediate Accounting dan Advanced Accounting. Namun secara umum di PSAK 72 itu disampaikan bahwa pendapatan itu diakui bersihnya. Sehingga kenapa buku ini ya, buku Warren itu menggunakan net method ketika memvisualisasikan, memberikan contoh berkenaan dengan akuntansi perusahaan dagang. Tentunya PSAK itu mengadopsi dari IFRS ya. Jadi sudah diadopsi dari luar kemudian diterapkan di SAK. Baik, jadi ke depan kita menggunakan net method. Nah, ternyata teman-teman di PSAK 72 itu juga berpengaruh pada pengakuan retur. Kalau teman-teman baca di buku itu agak aneh ya. Di awal perusahaan itu diminta untuk melakukan pencadangan retur. Diestimasi gitu ya, diestimasi berapa. Nah, sehingga nanti teman-teman paradigmanya atau pemikirannya itu mulai beralih ke net method. Net method begitu juga dengan retur. Harus ada pencadangan, estimasi di awal. Begitu kira-kira. Ya, kenapa kita itu buku ini menggunakan net method dan disarankan menggunakan net method. Itu ya. Kemudian berkenaan dengan ongkos kirim ya. Nah, ongkos kirim ini ada dua. FOB shipping point dan destination. Nah, ini tidak ada perubahan dari dulu saya kuliah sampai sekarang tetap. Bahwa shipping point itu yang menanggung ongkos kirim adalah pembeli ya, pembeli. Jadi ketika shipping point, ketika kita beli, maka pembeli akan mencatat ongkos kirim itu sebagai harga perolehan persediaan. Jadi teman-teman yang bertanya kenapa tidak dicatat ongkos kirim, Pak? Ya karena ongkos kirim itu akan menjadi beban atau harga perolehan persediaan. Nah, sehingga penjual tidak perlu mencatat jurnal. Sebaliknya untuk destination, untuk pembeli tidak perlu mencatat jurnal. Kenapa? Karena ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Dan penjual akan mencatat jurnal, yaitu biaya ongkos kirim dan kas. Ya. Kenapa ongkos kirim tidak dimasukkan ke persediaan seperti FOB shipping point? Karena ongkos kirim tidak masuk dalam penentuan harga pokok atas barang itu. Ya. Karena dia sifatnya variabel sih, tidak pasti gitu ya. Bisa jadi itu pembeli itu menggunakan shipping point atau destination. Kemudian yang terakhir yaitu di perusahaan dagang itu ada pajak penjualan. Nah, pajak penjualan ini
Kalau di Indonesia itu tarifnya 10%. Tentunya tiap negara berbeda-beda. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ketika ada transaksi pajak penjualan ada PPN-nya, ketika menjual ya, jual itu PPN keluaran. Namanya PPN keluaran. Ya. Itu masuk kategori liabilitas, saldo normalnya adalah kredit. Untuk pembelian itu pajak PPN-nya namanya adalah PPN masukan. Itu kategori aset ya, kategori aset, saldo normalnya adalah di debit. Itu ya, misalkan kita mau beli ya, mau beli berarti kan kalau pakai periodik ya, itu kita beli persediaan PPN masukan pada kas atau hutang. Kalau pakai perpetual persediaan ya, persediaan PPN masukan pada hutang atau kas, kemudian ya itu pembelian. Apa? Untuk perpetual begitu kira-kira. Kalau untuk penjualan misalkan, ya untuk penjualan, untuk PPN itu misalkan piutang, penjualan PPN keluaran. Kemudian HPP pada persediaan. Itu kira-kira untuk PPN ya, PPN masukan ataupun PPN keluaran. Kalau teman-teman lihat di buku, contohnya PPN itu agak bingung ya. Ya, itu kan istilahnya PPN out atau PPN output atau input ya. Namun saya coba bahasakan sederhana. Ketika beli ya udah PPN masukan, saldo normalnya aset. Kalau jual PPN keluaran, saldo normalnya di kewajiban atau liabilitas. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kita lanjutkan ke video selanjutnya berkenaan dengan transaksi untuk perusahaan dagang. Kemudian kita sama-sama belajar bagaimana kita menganalisisnya ya dalam bentuk jurnal umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.